Saya atau Dia bab 86, Minyak Kayu Putih. "Ya yuk," teriak Chef Robi sembari menghampiri istrinya yang tengah terbaring di kasur. Yayu membuka matanya dan menatap suaminya sedang berada di depannya. "Ada apa Yuk?" tanyanya cemas. "Mas, aku gak sanggup," ujar Yayu lalu kembali menutup matanya. Tanpa menunggu jawaban dari istrinya, Chef Robi segera membopong tubuh Yayu. Dia menuruni anak tangga sembari membopong tubuh istrinya. "Kenapa Rob?" tanya Lia yang kala itu ada di bawah anak tangga. "Tidak tahu," sahutnya dan berlalu begitu saja. Semua koki dan pelayan hanya melihat itu. Setelah pemilik restoran tak terlihat, mereka kembali melanjutkan pekerjaan. Chef Robi meletakkan istrinya di baris kedua, sedangkan dia berada di belakang kemudi. "Sabar Yuk," ujarnya yang sebenarnya cemas. Sesekali dia melihat istrinya ke belakang, lalu kembali menatap ke depan. Bertepatan itu ponselnya berdering. "Iya Mi, meeting akan segera dimulai, ayo cepat kembali ke hotel." "Aku tidak bisa, Yayu sakit." "Apa? Kenapa Yayu bisa sakit?" tanya Ibu Anding bingung. "Aku juga tidak tahu. Tadi aku menemukan Yayu terbaring di atas tempat tidur dengan tubuh yang lemas. Sekarang aku sedang dalam perjalanan ke rumah sakit." "Oh ya sudah, Mami akan mengurus meeting di sini. Setelah selesai, Mami akan segera ke sana." Sampailah mereka di rumah sakit. Perawat IGD langsung membantu Chef Robi menurunkan Yayu dari mobil. Tubuh Yayu diletakkan di atas tempat tidur, kemudian didorong masuk ke dalam IGD. Dokter yang bertugas di IGD segera menghampiri mereka. "Apa yang terjadi?" tanya dokter sembari memakai stetoskop. "Saya tidak tahu," sahut Chef Robi. "Mbak," dokter memanggil Yayu. Gadis belia itu membuka matanya. "Saya diare dok, dan muntah-muntah," sahutnya. "Sudah berapa kali dalam sehari muntah dan diare?" tanya dokter. "Banyak dok," sahutnya yang tidak bisa menghitung berapa kali dia masuk dan keluar dari kamar mandi. "Apa yang Anda konsumsi?" "Mie goreng." "Makanannya beli atau buat?" "Buat sendiri." Chef Robi yang ada di situ mendengarkan cerita istrinya. "Jika masih diare, katakan kepada perawat, dan untuk sementara dirawat dulu." "Baik dok," sahut Chef Robi dan segera mengurus pendaftaran istrinya. Setelah itu Yayu dipindahkan ke ruang perawatan. Tubuhnya masih sangat lemas, tapi dia terbantu dengan bantuan botol infus. Tadinya kepalanya sangat susah untuk ditegakkan. Sekarang dia dapat duduk di kursi roda yang didorong perawat ke ruang perawatan. Tinggallah Chef Robi dan Yayu di dalam ruangan itu. "Siapa yang memasak mie goreng tadi?" "Aku." "Kenapa kamu yang masak?" "Aku sudah menyuruh Lia untuk mengatakan ke koki agar memasakkan makanan untukmu." "Aku lapar mas." "Karena semuanya sibuk, jadi aku memilih masak sendiri." "Apa kamu menggunakan cabai yang banyak?" "Enggak, hanya 2. "Siapa yang tahu kamu memasak?" "Semua koki tahu, tapi yang menghampiriku Mbak Lia." Seketika itu Chef Robi terdiam. Dia menggelengkan kepalanya, sembari mengerutkan dahinya dan itu diperhatikan Yayu. "Kenapa mas? Tidak ada." Nenek terlihat sibuk di dapur. Dia memasak ayam kampung yang dibawanya dengan dibantu Bobby. "Nek, kenapa banyak sekali masaknya? Makanan ini nggak akan habis dimakan semua sama Siti." "Ih, kamu cerewet amat. Siti belum mencoba masakan nenek, jadi kamu diam saja," gerutu nenek sembari sibuk memasak. "Siti itu muntah terus, nggak mungkin makanan ini semuanya akan habis dimakannya." "Muntah biasa, setelah muntah makan lagi, seperti itu. Jangan dibawa berbaring dengan perut kosong. Pokoknya, kamu harus pintar-pintar membujuk Siti untuk makan. Sedikit tapi sering," ujar nenek menasihati. "Nah, bawain ke kamar." Nenek menyerahkan satu piring nasi yang di atasnya terdapat ayam kampung goreng, sambal, dan sayuran. Bobby membawa piring itu ke kamar. Istrinya masih saja terbaring, bahkan sangat jarang kepalanya terangkat. "Sayang, makan dulu," ujarnya sembari meletakkan piring di nakas tepat di depan istrinya. Dia sengaja meletakkan itu agar istrinya dapat mencium aroma sedap dari makanan itu. "Aku pusing," tolak Siti lalu membelakangi makanan itu. "Anak kita butuh nutrisi. Dari tadi kamu hanya makan sedikit dan lebih banyak muntah dari makanan yang masuk. Makan yuk, kasihan anak kita," rayu Bobby. Tiba-tiba Siti membalikkan badannya. "Suap," sahutnya manja. Bobby tersenyum. Dia segera duduk di pinggir tempat tidur, meninggikan bantal yang dikenakan Siti. Lalu istrinya duduk dengan bersandar ke bantal. Bobby mengulurkan 1 sendok nasi dan potongan ayam ke mulut istrinya. Siti membuka mulutnya dan mengunyah makanan itu. Mengunyah dengan mata tertutup. Nenek yang ada di depan pintu tersenyum. Dia sangat senang melihat Siti mau menyantap makanan itu. Walaupun kepalanya pusing dan berat, tapi Siti berusaha untuk memakan makanan itu. "Sudah," rengek Siti, sembari menolak sendok yang disodorkan ke arahnya. "Dikit lagi." "Udah Bob, jangan dipaksa. Biarkan Siti tidur lagi. Nanti suap lagi," ujar nenek. Bobby membawa makanan itu ke dapur, dan ketika kembali ke kamar, istrinya telah berada di dalam kamar mandi.
memuntahkan makanan yang baru saja ditelannya. Lihat Nek, Siti jadi muntah lagi. Kasihan dia bolak-balik ke kamar mandi. Itu wajar dan normal. Kamu tidak perlu cemas, yang terpenting istrimu tetap makan. Jangan biarkan perutnya kosong. Oles bawah hidungnya dengan minyak kayu putih. Itu akan membantu menghilangkan rasa mual, ujar nenek dan berlalu. Bobby membantu istrinya untuk kembali ke kamar. Dia mencari sesuatu yang dikatakan neneknya, lalu memberikan ke istrinya. Untuk apa? Tanya Siti bingung. Untuk diolesi ke hidung kamu. Ini balsam. Memangnya kamu mengerok hidungku? Gerutu Siti. Kata nenek olesi minyak. Tapi ini balsam. Kamu bisa baca tulisan di sini. Balsam, bukan minyak. Gerutu Siti dan membaringkan tubuhnya ke kasur. Aku hanya punya itu. Aku tidak punya yang dikatakan nenek. Apa minyak goreng bisa digunakan? Memangnya kamu menggoreng hidungku? Gerutu Siti lagi sembari tetap menutup matanya. Bobby segera keluar dan menghampiri nenek yang sedang menonton sinetron kesukaannya. Siti menolak. Apanya? Nenek menoleh lalu menatap kembali ke arah layar televisi. Nenek bilang oles minyak di bawah hidung Siti, tapi dia malah menolak jelasnya. Seketika itu nenek menoleh ke arah cucunya, lalu menatap sesuatu yang ada di tangan cucunya. Wanita sepuh itu mengambil dari tangan cucunya. Kamu mau mengolesi hidung Siti dengan ini? Tebak nenek dan Bobby mengangguk. Kenapa tidak pakai minyak rem saja? Gerutu nenek. Memangnya bisa? Tanyanya yang langsung duduk tegak. Bisa. Nenek merapatkan giginya. Kamu dulu yang coba, setelah itu katakan pada nenek rasanya. Nenek pasti mau mengerjaiku. Habisnya, kamu sejak istrimu hamil rada bego. Coba kamu oles balsam itu ke hidungmu. Apa rasanya? Katakan pada nenek. Ogahlah, rasanya pasti panas. Nah, kamu saja sudah tahu. Tapi memberikan itu ke istrimu. Jadi bagaimana, Nek? Ya cari. Memangnya minyak itu akan turun dari langit? Gerutu nenek lagi. Bobby segera beranjak dari sofa dan berlalu. Dia tidak pernah menggunakan namanya minyak kayu putih. Dia lebih sering menggunakan balsam. Menurutnya minyak kayu putih seperti anak-anak, sehingga dia tidak menyimpan itu. Tapi karena istrinya sedang hamil, maka mulai sekarang dia harus membeli minyak kayu putih. Sesampai di apotik, dia segera mencari minyak kayu putih yang diletakkan di rak, membaca beberapa merek yang ada di situ. Lalu dia membeli satu merek yang sering warawiri di layar televisi. Setelah itu membawa kembali ke apartemen. Dapat minyak kayu putihnya? Tanya nenek. Nek, sepertinya aku ditipu, sahutnya sembari membaca botol minyak kayu putih. Apa? Apanya yang ditipu? Nenek panik. Ini, Bobby menyerahkan botol minyak ke nenek. Wanita sepuh itu mengambil dan memperhatikan botol itu dengan seksama. Apanya yang ditipu? Nenek bingung. Seharusnya minyak itu berwarna putih, bukan hijau. Jadi menurutku ini penipuan dan harus segera ditindaklanjuti. Seketika itu, nenek langsung menepuk dahinya. Nenek mau tanya, apa warna minyak kelapa? Putih dan kuning. Apa warna minyak kayu putih? Ya seharusnya putih, bukan hijau. Apa selama ini minyak kayu putih protes? Apa maksud nenek? Bobby bingung. Sejak puluhan tahun, minyak kayu putih diolah dan berwarna hijau. Dan sampai sekarang tidak protes. Tapi kamu kencing belum lurus, tapi sudah protes. Kalau belum tahu asal-usulnya, sekolah lagi. Gerutu nenek menceramahi cucunya. Bersambung.